Kang Saan, bagaimana cara mengukur seperti itu kinerja dari level paling bawah sampai atas yang akan menerapkan WFH ini? Tentu yang pertama kita harus siapin dulu perangkat atau sistemnya. Ini kan terkait seperti tadi Mas Said disampaikan, ini terkait dengan soal teknologinya. Jadi teknologinya harus benar-benar itu disiapkan sedetil mungkin. Jadi supaya orang bisa melakukan kontrol. Yang paling penting kan kontrol. Karena gini, saya selalu bukannya kita pesimis ya terkait dengan soal kinerja. Yang kerja di kantor aja kadang orang banyak yang mengkritik tentang kinerja para ASN kita. Nah apalagi kalau misalnya kerjanya sekarang tinggal di kantor di mana saja. Nah bagaimana mengawasinya? Tentu sekali lagi ini adalah terkait dengan soal kontrol, pengawasan yang juga nanti terkait dengan teknologinya untuk bisa mengawasi mereka semua. Nah yang kedua tentu ajas akuntabilitasnya. Ini penting sekali. Jadi akuntabilitasnya itu seperti apa nanti pertanggungjawabannya bahwa memang mereka sudah bekerja dengan baik. Nah, ini nanti yang tentu Komisi 2 ketika nanti kita ada rapat kerja itu kita akan bahas secara lebih serius karena memang ini lagi disiapkan semuanya agar benar-benar semangat awal pelayanan publiknya itu tidak terhambat. Kang Saan, menarik sekali ini bahasan dari Kang Saan, apalagi kalau sudah berbicara mekanisme, urgensinya seperti apa. Tapi harus kita lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa. Sebelum ke Kang Saan, saya ingin ke Bang Said Didu terlebih dahulu. Begini, kita tahu bahwa sebentar lagi ibu kota akan dipindahkan, sejumlah ASN juga akan dipindahkan ke ibu kota negara yang baru. Tapi kenapa justru ada wacana untuk bisa bekerja dari mana saja? Apakah ini ada kaitannya? Bagaimana analisis dari Bang Said Didu? Oke, kita pisahkan dulu ya. Kalau pemindahan ibu kota ini memang yang saya was-was adalah tidak adanya ASN mau pindah. Itu saya punya keyakinan karena ASN yang ada sekarang itu adalah ASN yang sudah senior semua. Jadi penerimaan kan jarang sekali. Jadi rata-rata udah 40-50 tahun. 40-50 tahun pasti memilih pensiun dini daripada pindah ke sana. Nah, kalau itu tidak ada kebijakan, maka menurut saya sepertinya akan kesulitan mendapatkan ASN untuk pindah ke ibu kota. Nah, akhirnya apa yang terjadi adalah awalnya bahwa mengharapkan penduduk ibu kota negara itu yang baru itu sekitar 200.000 itu ASN, polisi dan tentara kan, itu kan rencananya. Nah, akhirnya bisa saja nanti kosong karena menurut saya sebaiknya di ibu kota baru juga tuh polisi nggak ada di jalan supaya nggak ada pungli-pungli lagi gitu. Jadi, nah mungkin kalau memang dimulai ya udahlah di ibu kota baru tidak ditemukan polisi gitu, itu lebih bagus gitu seperti yang katakan tadi. Nah ya kan, nah sehingga saya perkirakan kalau ini terjadi maka sebagian besar ASN memilih tidak akan pindah. Nah karena dia bekerja dari mana saja, seberapa tuh ketatnya pengawasan, dia akan memilih tetap bekerja dari tempatnya sekarang. Saya pikir kita punya saudara semua ASN itu rata-rata anaknya sudah SMA, rumahnya dua ini. Apakah dia memindahkan anak-anaknya? Ya kan nggak mungkin gitu. Jadi secara realistis saya katakan ini mungkin kebijakan ini juga membantu ASN agar tidak pindah ke ibu kota negara baru. Tapi masalahnya di ibu kota negara baru akan kosong karena tidak perlu ada orang di sana. Gitu. Nah menteri juga menurut saya nggak usah ada lah ke kantornya, udah ada lebih saya sebagai bekas sesmen 3 menteri itu saya tenang bekerja tuh kalau menterinya nggak ada, menterinya nggak ada di kantor gitu. Kalau ada tuh ribet gitu, ribet. Baik. Kalau Kang Saan gimana? Ya. Apakah Kang Saan sepakat dengan Bang Said tadi bahwa ya sudah PNS dikasih opsi memilih WFH sepenuhnya daripada pindah ke ibu kota negara baru nantinya? Ya, menjadi hal yang penting juga karena menurut saya mana nanti yang memang dianggap urgen dan juga mendukung kinerja di sana ya mereka harus pindah. Dan menurut saya
itu kan menjadi salah satu juga menjadi bagian dari komitmen ASN, bisa ditempatkan di mana saja ketika dia terdaftar sebagai ASN, khususnya PNS kan. Jadi itu satu. Jadi karena dia akan menjadi supporting utama dari kinerja di ibu kota. Nah, yang kedua tentu sekali lagi kita punya pengalaman di pandemi itu kan kerja dari rumah. Nah, tentu itu bisa dijadikan sebagai fondasi awal. Kenapa akan diterapkan kerja di mana saja? Karena memang sudah punya pengalaman hampir 2 tahun. Ada sebagian kerja di rumah, dan mungkin dalam penilaian di BKN maupun di Kementerian Aparatur Negara itu dianggap efektif juga. Nah, cuma dalam situasi normal, apakah nanti masih efektif atau tidak? Ini yang menurut saya harus dikaji. Maka kalaupun misalnya nanti akan diberikan opsi kerja di mana saja, nanti segmen mana saja yang memang boleh. Saya termasuk yang sepakat misalnya administrasi. Misalnya terkait dengan mereka yang bekerja di peneliti, di soal-soal yang lain. Tapi yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik yang nggak bisa dia tinggalkan, ya tetap dia harus masuk kantor. Nah, ini nanti nanti kita akan bicarakan, karena pasti pemerintah dalam hal ini BKN maupun Kementerian Kemenpan RB akan sampaikan dengan DPR, dan DPR akan cermati, akan kaji lebih dalam mana-mana nanti yang memang bisa lembaga mana, terus juga dinas mana yang mana diperbolehkan kerja di mana saja. Oke, baik. Terima kasih Kang Saan Mustafa, dan terima kasih juga Bang Said Didu sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore Bapak-Bapak semua.